Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Rifan Dwi Suratman dari kelas 11 MIPA 5. Dan hari ini saya akan membahas tentang perpajakan. Apa itu pajak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak merupakan pungutan wajib. Biasanya, pajak berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Nah, pajak ini biasanya berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Nah, pajak ini bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Artinya, saat kamu membayar pajak, kamu tidak akan merasakan keuntungan apa-apa. Tetapi, kamu harus menunggu dan dibayarkan pemerintah dalam bentuk yang lain. Contohnya dan biasanya adalah pembangunan bagi kemakmuran rakyat. Nah, contoh dari pembangunan ini adalah misalnya alun-alun. Alun-alun itu dibangun sebagai tempat untuk rekreasi para masyarakat dan juga untuk usaha-usaha kecil atau pedagang kaki lima untuk berjualan di sana. Selanjutnya ada fungsi pajak. Fungsi pajak terdiri dari 4, yaitu pertama, fungsi anggaran atau budgeteer. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan kas negara. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Nah, semakin banyak masyarakat yang membayar pajak, maka semakin besar pula pendapatannya. Yang kedua, yaitu fungsi alokasi. Fungsi ini menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk mendanai atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, pembangunan sarana dan prasarana atau bahkan membangun sebuah infrastruktur. Fungsi ketiga yakni fungsi distribusi atau pemerataan. Dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk membangun ekonomi. Artinya, dengan pendistribusian, pajak secara merata diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat. Yang keempat atau yang terakhir adalah pajak berfungsi sebagai pengatur atau regulasi. Dalam fungsi ini, pajak digunakan sebagai pelindung produksi dalam negeri. Misalnya, pemerintah menetapkan bea masuk terhadap barang ekspor sehingga barang tersebut menjadi lebih mahal dibanding produk dalam negeri. Nah, begitu. Oke, berikutnya adalah manfaat pajak. Manfaat pajak memang tidak diserahkan secara langsung kepada masyarakat seperti kita. Tetapi pada akhirnya kita juga akan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri. Apa saja? Ada 4, yaitu 1. Membiayai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, memberikan keuntungan seperti proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran umum seperti pembangunan fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat. Nah, yang kedua ini contohnya adalah yang di alun-alun tadi. Yang ketiga, membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani. Dan yang terakhir, yang keempat adalah membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata perang untuk tentara. Nah, yang terakhir adalah tarif pajak. Berdasarkan sifatnya, tarif pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tarif pajak proporsional atau sebanding. Tarif pajak ini memakai persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Kedua, tarif pajak tetap atau konstan. Tarif pajak ini artinya tetap, tidak ada perubahan pada setiap dasar pengenaan pajak alias besar atau jumlah yang dibayarkan itu sama. Ketiga, tarif pajak degresif atau menurun. Tarif pajak ini menggunakan persentase yang menurun setiap dasar penggunaan pajaknya. Yang terakhir atau yang keempat adalah tarif pajak progresif. Tarif pajak kendaraan bahwa persentase pajaknya meningkat untuk setiap dasar penggunaan objek pajak. Nah, begitulah tentang perpajakan. Sekian dari apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya buat, dan koreksi saya saja di kolom komentar. Dengan begitu, kita saling belajar untuk lebih membanggakan masa depan dan juga negara. Sekian, dan terima kasih. Sampai jumpa.